Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang eksponensial dan logaritma. Tapi aku nggak bakal ngebahas sendiri teman-teman. Aku akan ngebahas dengan teman aku yaitu Kak Bintang. Yang dimana kita adalah mahasiswa dari Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan materi pertama kita, yaitu eksponensial, yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya, yaitu Kak Bintang. Kak Bintang dipersilahkan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Bintang. Di sini kakak akan menemani Kak Nabila untuk membahas materi eksponensial. Nah, kita langsung saja yuk ke pembahasan materi eksponensial. Eksponensial atau yang biasa kita sebut menjadi bilangan berpangkat. Nah, maksudnya gimana sih Kak Bintang? Oke, kita dapat memisalkan sebagai 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 atau 2 dipangkatkan oleh 4. Dalam matematika bisa kita simbolkan menjadi X dipangkatkan oleh N. X sebagai basis dan N sebagai bilangan berpangkat. Nah, dalam eksponensial yang terpenting adalah sifat-sifat eksponensial. Ada apa aja sih sifatnya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, adik-adik, terdapat 10 sifat-sifat eksponensial. Nah, untuk sifat yang pertama, kita lihat ada A dipangkatkan oleh M dikali A dipangkatkan oleh N sama dengan A dipangkatkan oleh M ditambah N. Ini jika basisnya sama ya. Nah, untuk sifat yang kedua ada A dipangkatkan oleh M dipangkatkan lagi oleh N atau bisa kita hasilkan menjadi A dipangkatkan oleh M dikali N. Nah, untuk sifat yang ketiga itu ada A dikali B dipangkatkan oleh N atau bisa kita tulis menjadi A dipangkatkan oleh N dikali B dipangkatkan oleh N. Nah, untuk sifat yang keempat ada A per B dipangkatkan oleh N. Bisa kita tulis menjadi A dipangkatkan oleh N dibagi B dipangkatkan oleh N. Nah, untuk sifat yang kelima, jika diketahui basis dan dipangkatkan oleh negatif, itu bisa kita hasilkan menjadi 1 per A dipangkatkan oleh N. Nah, untuk sifat yang keenam itu bisa kita lihat ada A dipangkatkan oleh M per A dipangkatkan N. Atau bisa kita hasilkan menjadi A dipangkatkan oleh M dikurang N. Nah, untuk ke sifat yang ketujuh ada A pangkat M dikurang per A dipangkatkan oleh N. Nah, untuk sifat yang ketujuh ada A pangkat M per A pangkat N atau bisa kita tulis 1 per A pangkat N dikurangin N. Nah, untuk sifat yang ke-8 ada N akar A pangkat M atau bisa kita tulis jadi A pangkat M per N. Nah, untuk sifat yang ke-9 jika diketahui A pangkat 0, apapun angkanya dipangkatkan oleh 0 itu hasilnya adalah 1 jika A tidak sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang ke-10 itu 0 dipangkatkan oleh N, itu pasti hasilnya adalah 0 jika N itu lebih dari 0. Oke, selanjutnya ada pembahasan materi persamaan eksponensial. Jadi untuk persamaan eksponensial terdapat 6 persamaan. Nah, untuk persamaan yang pertama itu ada A dipangkatkan oleh fx sama dengan A pangkat M. Maka bisa kita tulis atau kita selesaikan dengan
fx sama dengan m. Nah, ini untuk a itu lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, untuk persamaan yang kedua, itu kita dapat a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Maka bisa kita tulis menjadi fx sama dengan gx. Syaratnya a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, untuk syarat persamaan yang ketiga, itu ada a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Maka fx sama dengan 0. Syaratnya adalah a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, b lebih dari 0 dan b tidak sama dengan 1, dan a tidak sama dengan b. Jadi a dan b itu adalah angka yang berbeda atau basis yang berbeda. Nah, untuk persamaan yang keempat itu ada hx dipangkatkan oleh fx sama dengan hx dipangkatkan oleh gx. Maka itu di sini ada 4 langkah ya adik-adik. Langkah yang pertama ada fx sama dengan gx. Jadi adik-adik tinggal menuliskan fx dan gx. Untuk langkah yang kedua itu adik-adik bisa menjabarkan hx sama dengan 1. Untuk langkah yang keempat atau ke C itu hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Nah, untuk yang terakhir adalah hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx itu harus positif. Gitu. Nah, untuk persamaan yang kelima itu ada fx dipangkatkan hx sama dengan gx dipangkatkan hx. Maka di sini ada 2 langkah, yaitu yang pertama ada adik-adik bisa menjabarkannya dengan cara fx sama dengan gx. Nah, untuk penjabaran yang kedua, adik-adik dapat menulis hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Untuk langkah yang untuk persamaan yang terakhir itu ada a dikalikan a pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah b dikalikan a fx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0, dan a, b, c itu adalah bilangan real. Nah, untuk lebih pematangan pemahaman adik-adik, kita langsung saja yuk ke contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama kita bisa menggunakan sifat eksponensial, yaitu sifat yang pertama ada a pangkat m dipangkatkan lagi oleh n sama dengan a pangkat m dikalikan n. Nah, untuk sifat yang kedua itu ada a pangkat negatif 1 atau 1/a. Nah, ini bisa kita pakai untuk misalnya 1/a. Nah, hasilnya gimana sih? Itu menjadi a negatif 1 atau sebaliknya. Nah, ini kita langsung saja ke pengerjaan soal. Adik-adik dapat menulis ulang soal tersebut untuk memudahkan pengerjaan soal. Nah, ini kita ingat tadi untuk sifat yang pertama itu kita bisa nih kalikan, kan 2 ini pangkat 1. Nah, dikalikan oleh negatif 1, yaitu kita hasilkan 2 pangkat negatif 1. Dan misalnya 5 nih, a pangkat 5 dikalikan negatif 1, itu bisa kita dapatkan menjadi a pangkat negatif 5. Nah, dikali b pangkat 5 per 32 pangkat 1, a negatif 9, b pangkat 1. Nah, kita bisa cari tahu nih kalau misalnya di atas ini negatif, kalau kita turunkan menjadi positif, atau sebaliknya, kalau di bawahnya pangkatnya negatif, kita naikkan ke atas menjadi positif. Dan ini kita dapatkan menjadi 32 pangkat 1 dikalikan a pangkat 9 dikalikan b pangkat 5 per a
2 pangkat 1 dikalikan A pangkat 5 dikali B pangkat 1. Nah, kita bisa hasilkan menjadi 2 pangkat 5 dikalikan A pangkat 9 dikalikan B pangkat 5 per 2 pangkat 1 A pangkat 5 dikalikan B pangkat 1. Nah, kenapa 2 pangkat 5 nih? Kita bisa cari ada yang sama nggak nih di sini? Nah, kan di bawahnya 2. Nah, 32 itu bisa nggak sih? Atau 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 32? Nah, ini dihasilkan 2 pangkat 5. Nah, ini sama dengan, karena yang di bawah dan di atas ini basisnya sama, itu kita sederhanakan. Nah, 2 di pangkat yang 5 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kita ingat lagi ke sifat-sifat eksponen. Kalau di bawah kita naikkan ke atas menjadi negatif atau dikurang. Jadi 2 dikurang 1 dikalikan A 9 dikurang 5 dan B pangkat 5 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 2 dipangkatkan oleh 4 dikalikan A pangkat 4 dan B pangkat 4. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 2 dikalikan AB dipangkatkan oleh 4. Nah, untuk pematangan materi kita bisa lanjut ke contoh soal nomor 2. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 2, adik-adik bisa menggunakan 3 sifat eksponensial yang berada di atas ini ya adik-adik. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Jadi adik-adik dapat menulis ulang soalnya terlebih dahulu agar dapat membantu dalam pengerjaan soal adik-adik ya. Oke, jadi kita langsung saja nih menjabarkannya dengan menggunakan sifat eksponensial. Lalu kita dapatkan menjadi 3 dikalikan 27 pangkat 2x dikurang 1 dipangkatkan lagi oleh 1/2. Kenapa dipangkatkan 1/2? Karena akarnya ini kita hilangkan menjadi 1/2 sama dengan 1/243 dipangkatkan 1/3. Kenapa 1/3? Karena di sini akarnya dikalikan 3 jadi 1/3 dan dikalikan lagi dengan 3x. Jadi kita dapatkan 3 dipangkatkan 1 dikali 27 pangkat 2x dikurang 1/2 sama dengan 1/243 dipangkatkan oleh 3x dibagi 3. Karena 1/3 dikalikan 3x sesuai sifat eksponensial. Lalu kita dapatkan menjadi 1/243 dipangkatkan oleh 3x per 3 ini kan menjadi 1/243 dipangkatkan oleh x. Nah, kita bisa ya memisalkan 1/243 ini menjadi perpangkatan atau eksponensial. Dan kita dapatkan 1/3 pangkat 5 dipangkatkan oleh x. Lalu kita dapatkan menjadi 3 dipangkatkan oleh 1 dikali 3 dipangkatkan oleh 6x dikurang 3/2. Kenapa 6x dikurang 3/2? Karena dalam sifat eksponensial bisa kita dapatkan menjadi 3 dikalikan 2x dikurang 1/2. Nah, sama dengan 3 dipangkatkan oleh negatif 5 dipangkatkan lagi oleh x. Kenapa negatif 5? Karena perpangkatan, karena pembagian jika di bawah kita masukkan ke atas menjadi negatif, atau sebaliknya kalau misalnya bawahnya negatif kita ke atasin menjadi positif ya Dede. Nah, kita dapatkan menjadi 3 dipangkatkan oleh 6x dikurang 3/2 ditambah 1 sama dengan 3 dipangkatkan oleh negatif 5x. Jadi bisa kita tulis menjadi 6x dikurang 3/2 tambah 1 sama dengan negatif 5x. Kenapa kita menulisnya kayak gini? Karena koefisien ini udah sama
kita pangkatannya saja yang kita turunkan. Menjadi 6x dikurangin 3 ditambah 2 sama dengan negatif 10x. Ini kita kalikan 2 di masing-masing ruas. Jadi kita dapatkan menjadi 16x tambah 1x sama dengan 1/16. Nah, di sini kita ditanyakan ya, berapa nilai 6x pangkat 2? Oke, karena dah diketahui x adalah 1/16, jadi kita jabari dulu. Soalnya adalah 6x pangkatan oleh 2. Kita masukkan nih x-nya menjadi 6 dikalikan 1/16 dipangkatkan 2. Di sini bisa kita bagi ya, 6 sama 16 ini menjadi 3/8 dipangkatkan oleh 2 menjadi totalnya itu 9/64. Jadi totalnya 9/64 ya adik-adik. Gimana? Selanjutnya ada pembahasan logaritma yang akan dipaparkan oleh Kak Nabila. Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Nah, logaritma sendiri itu memiliki definisi sebagai logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan sebuah eksponensial. Yang dimana kalian sudah mengetahui eksponen dari K bintang. Lalu, yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, penerapan logaritma itu juga mungkin terkesan susah dan ribet, tapi ternyata logaritma ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalkan, dalam menentukan order reaksi dalam ilmu laju reaksi kimia, menentukan koefisien serap bunyi, terus menghitung bunga bank, menghitung laju pertumbuhan penduduk, membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau seismograf, lalu mengukur tingkat keterangan bintang dan menghitung kondisi keuangan. Nah, bentuk umum dari logaritma sendiri adalah AX A pangkat N sama dengan X, maka logaritma X basis 2 sama dengan N. Yang dimana nilai A merupakan bilangan pokok atau bilangan basis dengan syarat A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Lalu, maaf ini bukan 2 ya, harusnya nilai A ya, nilai A-nya. Ini harusnya A. Ini harusnya A. Oke. Jadi logaritma X basis A sama dengan N, di mana nilai A ini adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, nilai X itu adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya dengan syarat X-nya harus lebih dari 0. Nah, nilai N adalah besar pangkat atau nilai dari logaritmanya. Nah, misalkan kita contoh di sini, misalkan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kita tahu bahwa nilai dari 3 pangkat 2 adalah 9. Kalau kita ubah ke bentuk logaritma, nah karena kita tahu A pangkat N itu sama dengan X, maka nilai logaritmanya adalah logaritma X basis N, logaritma X basis A sama dengan N. Nah, di sini A-nya adalah 3. Lalu N-nya adalah 2. Dan nilai X-nya adalah 9. Maka nilai logaritmanya adalah, ya tinggal ubah ke bentuk yang ini. A-nya berapa? 3. Berarti adalah di sini logaritma X-nya 9 basis 3 sama dengan 2. Atau misalkan yang lain. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau kita ubah ke bentuk logaritmanya, kita tentuin dulu nih, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 2. Lalu nilai N-nya adalah 3. Nilai X-nya adalah 8. Maka
Bentuk logaritma adalah logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Bagaimana kalau jika 5 pangkat 3? Kita tahu bahwa 5 pangkat 3 adalah 125. Maka nilai logaritmanya adalah, benar, logaritma 125 basis 5 sama dengan 3. Nah, logaritma juga memiliki sifat-sifatnya sendiri nih. Apa sih sifat-sifatnya? Nah, sifat-sifat logaritma seperti tabel berikut. Bisa kalian lihat ya, bahwa logaritma 1 basis A itu adalah 0. Nah, dan juga kalau misalkan logaritma A basis A sama dengan 1. Dimana kalau misalkan nilai misalkan kalau nilai dari basisnya itu sama, maka akan menghasilkan nilai 1. Dan juga logaritma X basis A ditambah logaritma Y basis A itu akan menjadi logaritma XY basis A. Nah, di sini hanya perbedaan nilai X, Y yang di tabel sebelah kiri adalah XY, yang di sebelah kanan adalah bagiannya BC. Tetapi memiliki inti yang sama. Nah, dalam perhitungannya, kalau misalkan basisnya sama, kita akan bisa menggunakan identitas logaritma ini agar mempermudah dalam pengerjaan soal. Nah, sifat-sifat grafik fungsi dari logaritma itu adalah kalau misalkan bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka nilai Y sama dengan logaritma X basis A lebih dari 1, adalah sebelah tabel yang sebelah kiri, dan jika bilangan pokok antaranya 0 dan 1, maka nilai Y sama dengan logaritma X basis A, nilai A itu harus lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Nah, baik teman-teman, kita akan mencoba membuat dalam menggunakan grafik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bisa kita coba nih di sini. Misalkan kita akan mencoba jika tadi nilai basisnya itu lebih dari 1. Jika nilai basisnya lebih dari 1, ini bisa kita tulis Y sama dengan, nah, ada ininya, yaitu Y sama dengan, kita akan coba basisnya lebih dari 1 dulu ya, yaitu logaritma, misalkan basis 2, logaritmanya nilainya X. Nah, kan seperti ini. Lalu kalau misalkan yang lain, Y sama dengan logaritma basis 3, ya kan? Karena kita akan menggunakan basisnya. Logaritma X basis 3. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kalau misalkan logaritmanya basis 4, nah, berarti logaritma basis 4, logaritma X basis 4 akan menghasilkan nah, karena setiap basis itunya lebih besar dari 1, maka dia akan selalu berpotongan di titik 1,0. Akan selalu berpotongan di titik 1,0. Nggak percaya? Nah, untuk di basis yang lebih kecil, di basis antara A lebih dari 1 dan A lebih kecil dari 1 dan A lebih besar dari 0, akan berpotongan juga di titik 1,0. Maka kita buktikan. Y sama dengan basisnya kita pakai misalkan 1/2. Sini 1/2. Kita pakai juga logaritma X ya. Nah, akan berpotongan lagi di 1,0. Coba lagi yang lain. Kita tingkatin lagi. Misalkan berarti Y sama dengan basisnya, kita kecilin lagi jadi basis 1/3. Logaritma X ada di 1/3, masih ada di 1,0. Lalu kita kecilin lagi, berarti ada di 1/4 misalkan, 1/4. Maka
ada di 1,0 juga. Jadi terbukti ya bahwa setiap basis dari si logaritma tersebut akan memotong di titik 1,0. Nah, jadi kita udah bukti ini dengan aplikasi si GeoGebra-nya. Karena sesuai dengan tabel sini, dia akan tetap memotong di sumbu X yang dimana di titik 1,0. Dan juga bentuk grafiknya, kalau misalkan nilai bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka nilai grafiknya akan selalu naik. Ya, monoton untuk naik. Jika dia bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka fungsi F-nya akan monoton turun. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah kita buktikan. Nah, dia kalau misalkan dia basisnya lebih dari 1, maka dia akan monoton naik, akan terus naik. Jika dia basisnya di antara 0 dan 1, maka dia akan monotonnya turun. Baik, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini diketahui logaritma X basis 2 dipangkatin 2 dikurang dengan dikurang dengan 6 logaritma X basis 2 ditambah 8 sama dengan logaritma 1 basis 2. Maka tentukan nilai dari akar-akar persamaan X1 ditambah X2. Nah, di sini bisa kita misali nih teman-teman bahwa misalkan nilai logaritma X, karena di sini ada yang sama nih ya, logaritma X basis 2 itu adalah C. Ingat, tadi kalau misalkan logaritma 1 basis A itu akan jadi 0. Sesuai dengan sifat dari logaritma. Berarti, di sini berarti jadinya C pangkat 2 dikurang 6C ditambah 8 sama dengan 0. Nah, C pangkat 2, maka kita akan menentukan si faktor-faktornya. Nah, C nilainya berapa? Berapa kali berapa hasilnya harusnya jadi plus 8, ya, jadi 8. Tapi jika dijumlah hasilnya adalah negatif 6. Sini bisa kita temuin adalah negatif 4 dan negatif 2. Oke, jadi negatif 4 dikali negatif 2 adalah 8. Tetapi ini negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Lalu kita akan menentukan X pembuat nolnya. C dikurang 4 sama dengan 0, berarti C sama dengan 4. Dan C dikurang 2 sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 2. Kita udah nemuin nih, bahwa dari akar-akar persamaan ini. Berarti bisa kita langsung temukan nilai X1 ditambah X2 adalah 4 ditambah 2. Sama dengan 6. Lanjut. Di sini ada logaritma basis 2, yaitu logaritma basis 2 lagi, X 6 dikurang logaritma basis 2 X di dalam basis 2 ditambah 1, maka nilai dari akar X positifnya berapa ya? Gitu. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa kita tulis kembali soalnya. Logaritma basis 2, di sini logaritma basis 2 lagi X sama dengan logaritma 6 dikurang 2 log X ditambah 1. Nah, 1 ini merupakan ada sifatnya dalam sifat logaritma, yaitu logaritma A basis A adalah 1. Berarti si basisnya harus sama. Karena di sini kebetulan di sini basis rata-rata 2, berarti bisa kita ubah menjadi basis 2 juga. Logaritma 2 logaritma X sama dengan 2 logaritma 6 dikurang 2 logaritma X ditambah 2 logaritma 2 basis 2 ya. Nah, karena di sini bisa kita dalam bentuk perkalian nih. Nah, karena bentuknya
bahan dengan basis yang sama. Bisa kita ubah bentuk dalam bentuk perkalian. Jadi di sini jadinya 2 logaritma X sama dengan 2 logaritma 6 dikurang 2 logaritma X ditambah dikali 2 kali 2. Nah, karena di sini dia ada yang sama nih, logaritma basis 2 logaritma basis 2 juga, itu bisa kita hilangkan, teman-teman. Bisa hilangkan. Jadi hanya tinggal bersisa logaritma X basis 2 sama dengan 6 dikurang 2 logaritma X dikali 2. Nah, ini kita kali distributif. Itu 2 logaritma X sama dengan 12 dikurang 2 logaritma X. Nah, karena di sini sama nih, ada 2 logaritma X, 2 logaritma X, bisa kita kumpulin jadi 1. Nah, jadinya 2 logaritma X ditambah, karena sama-sama kita kedua ruas kita jumlah dengan 2 logaritma X basis 2. 2 logaritma X basis 2 sama dengan 12. Nah, di sini karena di sini pasti ada koefisien 1 yang tidak terlihat, maka di sini kayak 1 ditambah 2 yaitu 3 logaritma X basis 2 sama dengan 12. Maka logaritma X basis 2, 12 dibagi 3. Karena kedua ruas kita bagi dengan 3. Yaitu jadinya 4. Nah, di sini kita akan menjadi adalah X sama dengan 4 pangkat, bukan 4 pangkat, tapi 2 pangkat 4. Di mana merupakan dari sifat logaritma. Sifat yang mana, Kak? Ia merupakan sifat dari itu balik lagi ke bentuk umum dari logaritma, yaitu A pangkat N sama dengan X. Maka A log X sama dengan N. Nah, karena ini adalah logaritma X basis 2 sama dengan 4. Berarti N-nya 4 ya. Berarti A-nya 2. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, sudah kita tahu nih nilai X adalah 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini merupakan 16. Karena di sini dia bilang akarnya positif, maka kita akan mengambil nilai yang positifnya saja, yaitu akar X sama dengan akar 16. Berarti adalah 4. Maka nilai akar X positif adalah 4. Nah, kalian boleh coba nih. Oke, sekian dari saya. Kalian boleh coba nih untuk soal nomor 3 ya. Sampai ketemu lagi.